Ini guys, suaranya guys. Terasa ada di gedung bioskop guys. Jepang hampir sepenuhnya menyerah setelah bendera merah putih berkibar di markas bekas pasukan Kempeitai. Saat itu, kalau para anggota Tentara Keamanan Rakyat, TKR, Laskar Pejuang dan Rakyat Surabaya saling bertemu, mereka bertukar cerita pengalaman pertempuran masing-masing sambil pamer senjata yang dilucuti dari pasukan Jepang. Sayangnya, pekerjaan mereka belum selesai. Pasukan Jepang masih bercokol di beberapa tempat, di antaranya di Pulau Nyamuan, pulau di antara Madura dan Gresik yang kini dikenal Pulau Karangjamuang. Pasukan Komando Marinir Jepang di pulau itu belum tahu kalau di Surabaya, Jepang sudah menyerah pada pejuang Indonesia. Adanya pasukan marinir Jepang di Pulau Nyamuan diketahui anggota Pemuda Republik Indonesia, PRI Madura, yang kemudian melaporkan ini kepada TKR Laut di Surabaya. Pemimpin tertinggi Angkatan Laut Jepang di Surabaya, Laksamana Muda Shibata, didesak oleh pejuang untuk membuat surat perintah supaya pasukannya yang masih bercokol di Pulau Nyamuan segera menyerahkan diri. Shibata bersedia menulis surat perintah itu dan menandatanganinya. Dia juga memerintahkan sejumlah opsirnya supaya ikut operasi pelucutan senjata pasukan Jepang di Pulau Nyamuan yang dilakukan pejuang TKR Laut Surabaya 19 Oktober 1945. Rombongan pasukan TKR berangkat dengan kapal S-115, sebuah kapal jenis pemburu kapal selam hasil rampasan dari Kaigun, marinir Jepang. Kapal ini berangkat ke Pulau Nyamuan, diikuti kapal-kapal lainnya. Ekspedisi ke Pulau Nyamuan dipimpin oleh J. Sulamet. Dia bersama rombongannya, para pejuang Indonesia, anggota Marin Keamanan Rakyat, MKR, serta para pejuang dari Penataran Angkatan Laut atau PAL, berangkat dari Pelabuhan Ujung, Surabaya. Beberapa opsir Angkatan Laut Jepang ikut kapal itu untuk membacakan surat perintah penyerahan diri pasukan Jepang dari Laksamana Muda Shibata. Kedatangan TKR di Pulau Nyamuan sudah terdengar pasukan Komando Marinir Jepang di sana. Mereka siap tempur, sehingga saat rombongan kapal pejuang Surabaya mendekati Pulau Nyamuan, ketegangan sempat terjadi. Kapal-kapal pasukan Jepang yang sandar di Pulau Nyamuan berkali-kali memberi isyarat dengan lampu sorot ukuran besar. Tapi kapal S-115, pimpinan J. Sulamet dan kapal lain yang mengikuti dengan semangat kemerdekaan tetap sandar di pelabuhan Pulau Nyamuan. Untungnya, ketegangan itu tidak sampai menyebabkan baku tembak. Ketegangan itu akhirnya mereda setelah opsir Jepang suruhan Laksamana Shibata di kapal pejuang turun dari kapal. Mereka menemui perwira Jepang di Pulau Nyamuan lalu membacakan surat perintah dari Laksamana Muda Shibata agar menyerahkan diri. Perwira Dan ini suara yang waktu meeting. Bantuan Jenderal Philip Christensen, pemimpin tertinggi pasukan sekutu Hindia Belanda. Christensen dan Mayor Jenderal Hawthorne, pemimpin operasi sekutu di Pulau Jawa, menekan Presiden Soekarno untuk datang ke Surabaya. Presiden didampingi Muhammad Hatta, Wakil Presiden, dan Amir Syarifuddin, Menteri Pertahanan, tiba di Surabaya dengan pesawat Dakota Inggris Senin 29 Oktober 1945.
Kedatangan Soekarno-Hatta untuk memastikan gencatan senjata terjadi di Surabaya. Mereka bertemu jajaran pemimpin di Surabaya Senin sore itu juga di kantor gubernuran. Mereka yang hadir Gubernur Suryo, Dr. Mustopo, Presiden Sudirman, dan Dul Arnowo yang menjelaskan situasi terkini pada kedua pemimpin nasional. Para pemimpin Surabaya memilih melanjutkan angkat senjata seraya menegaskan sekutu yang telah melanggar kesepakatan 26 Oktober. Dul Arnowo dan Gubernur Suryo mendesak Soekarno bersikap tegas kepada Inggris, tapi Presiden tetap menegaskan gencatan senjata. Yang sebelah sana itu Inggris guys, yang sebelah sini Indonesia. Selasa pagi 30 Oktober, Mayor Jenderal Hawthorne tiba di Bandara Morok Rembangan, disambut Brigjen Malabi. Soekarno dan Hatta turut menyambut kedatangan Hawthorne di bandara. Rombongan pemimpin ini segera bertolak ke kantor gubernuran untuk berunding dengan para pemimpin di Surabaya. Di lantai 2 kantor gubernuran, kini Jalan Pahlawan, perundingan gencatan senjata berlangsung. Di pihak Indonesia, hadir para pemimpin seperti Gubernur Suryo, Presiden Sudirman, Dul Arnowo, Dr. Mustopo, dan Sungkono mewakili rakyat Surabaya. Perundingan berlangsung alot. Soekarno dan Hatta dalam perundingan itu berlaku sebagai penengah. Mereka berupaya menyusun perjanjian yang saling menguntungkan satu sama lain, hingga tercapai sekitar 8 klausul perjanjian gencatan senjata. Pada saat perundingan berlangsung, deru suara tank dan gemuruh suara rakyat di luar kantor gubernuran terdengar sampai ke dalam ruangan perundingan di lantai 2. Beberapa pokok penting perjanjian yang telah disepakati antara lain pembatalan ultimatum sekutu di selebaran yang disebar pada 27 Oktober tentang larangan bagi para pejuang membawa senjata. Pasukan sekutu dalam perjanjian itu akan membatasi pergerakan mereka hanya di sekitar pelabuhan, bangunan HBS. Oke guys, terima kasih, cukup sampai sini dulu video hari ini. Kita pindah ke tempat lainnya. Perjanjian itu juga memuat pembentukan Biro Penghubung atau Biro Komunikasi antara pasukan sekutu dengan PKR dan polisi di pihak pejuang Surabaya. Di Surabaya, gencatan senjata. Pada klausul ini yang kemudian diumumkan Amir Syamsuddin selaku supaya pasukan bisa mengatasi PKR sipil dengan Topografi pergerakan pejuang. Saya kira aktif beneran guys, ternyata lampu guys. Masa saya kira aktif beneran. Saya kira api beneran ikut tuh guys, ternyata lampu guys. Oke guys, kita sampai sini dulu guys. Apanya sekarang sudah lama ini guys. Oh ini lagi bekas apa ini? Label registrasi. Nggak tahu, peralatan kesehatan. Oh peralatan kesehatan guys. Ini sepedanya kita baca dulu di sini. Sepeda kuno. Sepeda ini merupakan peninggalan pada masa pendudukan Belanda di Indonesia pada masa pertempuran 10 November 45, pernah digunakan menuju area Surabaya sebagai sarana transportasi. Merek sepeda Gozel buatan Belanda, tahun pembuatan 1916. Bahan besi, nomor rangka hibah dari Bapak Haryadi Suparto. Ini guys, ini masih ori guys, sepedanya ini guys. Pistol kuno masih ada di sini guys.
tongkat bambu runcing juga ada, dan ada bekas-bekas darahnya juga guys. Ini guys, bambu runcing seperti kebanyakan pemuda Surabaya waktu itu yang tidak kebagian. Ayo, ayo. Oh, tidak pinter. Main nih. Ayo pulang. Oke guys, kita sampai sini dulu videonya hari ini. Syuting-syutingnya. Kita mau lanjut pulang dulu karena sudah keliling-keliling, capek juga kayaknya. Tadi sudah istirahat, cuman keliling lagi dan masih terasa capeknya. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.